Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Satu kali lagi dong. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Bersyukur, puji Tuhan, hari ini kalian bisa kembali bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah. Ya, kalian berharap adik-adik dan juga papa mama serta opa oma dalam keadaan sehat dan sukacita tentunya. Baik deh adik-adik, pastinya adik-adik sudah mandi, sudah sarapan, dan juga tentunya sudah siap untuk beribadah. Oke, angkat jempolnya dulu kalau sudah siap. Oke, baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita minggu hari ini. Kita mau angkat satu pujian yang berjudul Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Kita nyanyi sama-sama ya. Yuk adik-adik bangkit berdiri. 1, 2, 3. Hap, berdiri semua. Ya, sudah siap? Mari kita nyanyi bersama. Kita nyanyi sama-sama ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indah cintanya. Sekarang adik-adik yang perempuan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indah cintanya. Sama-sama. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indah cintanya. Yang lagi. Selamat pagi Tuhan. Ada suaranya yang keras. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indah cintanya. Burung bertambah-tambah indah cintanya. Indah cintanya. Baik adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Darsi. Nah, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita minta bimbingan Roh Kudus supaya kita bisa duduk dengan tenang dan juga bisa mengerti akan pesan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami semangat dan sukacita karena kami bisa kembali bertemu di ibadah IMPA minggu hari ini. Walaupun ibadah masih kami laksanakan secara online, tapi kami percaya Tuhan melihat dan berkenan kepada ibadah kami ini. Tuhan, kami sudah bernyanyi memuji Tuhan. Tibalah saatnya kami mau mendengar cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Darsi. Berkati kami semua
supaya kami mengerti akan maksud pesan firman Tuhan hari ini. Berkati juga Kak Darsi yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, dan bacaan Alkitab kita pagi hari ini diambil dari Kejadian 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Adik-adik boleh minta bantuan papa, mama, kakak untuk membukakannya adik-adik ya. Kita akan mencarinya bersama-sama. Adik-adik sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita membacanya bersama-sama. Bacaan Alkitab kita pagi hari ini diambil dari Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan ke-8. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada manusia itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudah ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah bacaan Alkitab kita pagi hari ini adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Pasti semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan dalam keadaan semangat. Adik-adik, pastinya adik-adik sudah siap nih untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya, siapa kira-kira adik-adik di rumah yang suka memukul adik, memukul kakak, bahkan memukul teman, atau adik-adik berbuat jahat kepada mereka? Pastinya papa mama marah ya. Adik-adik pasti juga penasaran nih apa yang akan kakak ceritakan pagi hari ini tentang firman Tuhan. Oke. Dalam kitab Kejadian, dalam bahasa Ibrani adalah Bereshit, yang artinya pada mulanya. Jadi, Tuhan pada mulanya menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan juga menciptakan manusia. Dan semakin hari manusia itu semakin bertambah banyak. Tetapi dengan manusia bertambah banyak di bumi,
ternyata manusia itu berbuat jahat dan berbuat dosa adik-adik dengan melanggar perintah Tuhan. Mereka suka mengambil barang milik orang lain, tidak mau mengalah atau egois adik-adik, sehingga membuat hati Tuhan ini sangat sedih. Dan karena manusia setiap hari melakukan kejahatan dan melakukan dosa, maka Tuhan akan memberikan hukuman kepada manusia. Nah, adik-adik, tahu tidak apa hukumannya yang akan Tuhan berikan? Apa ya? Ya, Tuhan menurunkan air bah untuk menghukum manusia. Tetapi Tuhan itu mau loh adik-adik memaafkan manusia. Kenapa ya Kak? Kok Tuhan mau memaafkan manusia? Karena Tuhan mempunyai kasih adik-adik. Tuhan mengasihi manusia dan juga ciptaannya di bumi ini. Tetapi jika manusia tidak berbuat dosa, tidak berbuat kejahatan lagi, maka Tuhan akan memaafkan. Begitu juga dengan kita adik-adik. Jika kita selalu berbuat jahat, suka memukul, kita tidak mau mengalah, kita melanggar perintah Tuhan, maka Tuhan pun sangat sedih melihat kita. Tetapi adik-adik, kita harus menyenangkan hati Tuhan adik-adik, supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan, agar kita memperoleh keselamatan dan juga memperoleh kasih yang besar dari Tuhan. Dengan cara apa ya Kakak? Kita bisa melakukannya dengan menolong orang tua kita adik-adik. Contohnya, jika adik-adik disuruh untuk menjaga adik, maka adik-adik harus menjaganya. Jika orang tua kita meminta tolong untuk membereskan mainan yang berantakan, kita pun mau membantunya untuk merapikannya kembali adik-adik. Maka di situ pun kita sudah menyenangkan hati Tuhan dan kita akan selalu diberi keselamatan. Dan adik-adik harus selalu berbuat baik kepada siapapun adik-adik. Adik-adik harus melakukan firman Tuhan dengan baik juga adik-adik. Maka Tuhan selalu mengasihi kita, Tuhan memberi keselamatan kepada kita, dan kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa yang baik, puji syukur kami naikkan kepadamu, karena saat ini Engkau masih menyertai dan memberi kami kesehatan, sehingga kami dapat beribadah. Tuhan, bimbing kami, agar kami dapat melakukan hal-hal yang baik dan dapat menyenangkan hati-Mu, agar kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja kami dan jemaat-jemaatnya, agar selalu Engkau berkati dimanapun kami berada. Dan kami berdoa untuk pendeta kami ya Tuhan, Ibu Pendeta Helen beserta keluarga, Ibu Pendeta Leoni beserta keluarga, dan Bapak Pendeta Freddy beserta keluarga. Engkau boleh berkati. Dan berkati Ibu Pendeta Helen yang akan berpindah tugas ke Surabaya Tuhan. Berkatilah setiap tugas dan pelayanannya di tempat yang baru. Tuhan, saat ini kami berdoa juga untuk presbiter dan juga kakak-kakak layan kami. Tuhan, berkati mereka Tuhan beserta keluarga, dan juga berkatilah tugas dan pelayanan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi COVID-19 Tuhan. Semoga virus ini cepat berakhir, agar
kami dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Dan berkatilah saudara-saudara kami yang saat ini terpapar virus corona dan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, Engkau boleh sembuhkan dan Engkau boleh jamah segala sakit penyakitnya. Dan kiranya Tuhan berkati juga orang tua kami yang selalu menjaga kami dan merawat kami dengan baik. Ampunilah dosa kami Tuhan, dan Engkau yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, kita mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati papa mama, opa oma, orang tua kami. Kau memberkati mereka dengan berkat yang Tuhan berikan. Dan kami sudah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Engkau titipkan kepada kami. Berkatilah Tuhan agar persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, wah semuanya pada senyum-senyum. Wah, sukacita ya. Karena kita sudah bernyanyi memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, ingat pesan firman Tuhan hari ini. Jadilah anak-anak yang baik. Anak-anak yang selalu membuat papa mamanya senyum, membuat orang-orang di sekitarnya senyum, ya. Terlebih membuat hati Tuhan senang dan tidak marah sama kita, ya. Seperti Bapak Nur tadi yang diselamatkan, ya, oleh karena ketaatannya, oleh karena menuruti segala perintah Tuhan. Nah, siapa yang mau seperti itu adik-adik? Mau semua ya? Oke, semuanya hebat-hebat tentunya. Nah, sebelum Kak Ria mau kasih pesan-pesan, Kak Ria mau ada aktivitas untuk adik-adik. Aktivitasnya gampang sekali adik-adik, ya. Tidak usah ditulis, tidak usah direkam. Nah, tetapi ini adalah komitmen adik-adik di rumah. Ya, apa itu ya? Kita mau bikin aktivitas yaitu mencari harta karun. Wah, jadi Kak Ria minta bantuan papa atau mama, opa atau oma yang ada di rumah. Lihat adik-adiknya ya. Aktivitasnya adalah mencari satu benda yang dapat adik-adik gunakan untuk sebuah kebaikan, ya. Nah, minggu hari ini adik-adik setelah ibadah selesai, adik-adik langsung cari itu ya. Apakah benda yang adik-adik punya di rumah yang bisa adik-adik gunakan untuk sebuah kebaikan?
Apa ya Kak Lia? Nah, Kak Lia contohin satu ya. Oke, Kak Lia punya di rumah ada yang namanya sapu. Sapu. Tunggu sebentar ya, Kak Lia ambil. Tadam! Kak Lia punya sapu. Wah, untuk apa? Emang bisa Kak Lia untuk kebaikan? Bisa dong, ya. Sapu ini adalah sapu ajaib. Kak Lia bisa membersihkan semua lantai yang ada di rumah Kak Lia dengan sapu ini. Nah, itulah salah satu benda yang Kak Lia punya untuk berbuat suatu kebaikan. Ya, kebaikan dong kalau rumahnya bersih. Nah, ya, mama Kak Lia, suami Kak Lia, anak Kak Lia pasti senyum lihat rumahnya kalau bersih dengan sapu ajaib. Nah, kalau adik-adik di rumah punya apa? Boleh nanti papa mama lihatin ya adik-adiknya apakah mereka menggunakan benda tersebut untuk kebaikan. Oke, nanti boleh difoto aja ya, difoto aja, dikirimkan di grup WA kita. Oke, nah adik-adik sampai di sini dulu ibadah impa minggu hari ini. Ya, pesannya tetap sama setiap minggunya, yaitu kita harus selalu jaga kesehatan dan jalankan 5M. Wah, banyak sudah 5M-nya ya. Adik-adik tetap memakai masker, tetap jaga jarak, tetap mencuci tangan, tidak berkerumun, dan juga jangan pergi-pergi kalau tidak penting ya, kurangi mobilitasnya. Oke, adik-adik, yang paling penting jangan lupa selalu berdoa ya, supaya Tuhan segera memulihkan kota kita bahkan dunia ini ya. Makin banyak nih adik-adik yang terpapar virus corona. Tapi jangan takut ya, ketika Tuhan ada sama kita walaupun kita kena, pasti Tuhan akan sembuhkan ya. Kita akan tetap semangat dan sukacita. Oke, sampai di sini dulu deh ya, Kak Ria, Kak Darsi, dan juga kakak lain yang lain mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.